Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari kabar Nikita Mirzani. Dari beberapa berita ya, banyak ya terkait dengan penjemputan paksa, banyak beberapa komentar. Dan ini disikapi langsung oleh Nikita Mirzani ya. Terutama bagi para konten kreator. Masih dari Nikita Mirzani. Beberapa berita dari juga sosial media banyak ya tanggapan dari masyarakat, termasuk konten kreator sendiri ya. Ada yang dari TikTok, dari YouTube, macam-macam lah ya. Oke lah, anggaplah itu sebagai konten kreator. Namun dari semua yang membuat konten, ditanggapi langsung oleh Nikita Mirzani karena tidak objektif ya, tidak objektif. Menilai sesuatu masalah itu tidak objektif. Demikian juga para netizen yang berkomentar asal komen gitu ya, tidak melihat situasi yang sebenarnya. Begini teman-teman, siapa dari kita ya yang ingin anaknya terjerumus? Siapa dari kita ya, karena kebetulan kita sudah memiliki anak, yang tak ingin anaknya memiliki pendidikan tinggi dan masa depan yang cerah. Inilah yang sedang terjadi. Nikita Mirzani tidak ingin anaknya tidak berpendidikan. Nikita Mirzani tidak ingin anaknya masa depannya suram gitu ya. Tidak ingin. Semua orang tua menginginkan anaknya memiliki pendidikan dan masa depan yang cerah. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Ya. Mungkin ya dipandang dari sudut yang berbeda, Nikita memang glamor ya. Ya glamor itu karena caranya dia mencari nafkah. Tetapi tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pendidikan kepada anaknya. Ya minimal membiayai anaknya untuk mengenyam pendidikan lebih baik demi masa depan. Itu kalau menurut saya ya. Ini ada curhatan ya. Curhatan Nikita Mirzani ketika banyaknya konten kreator yang menurut pendapat saya, tanda kutip nih, mendiskreditkan Nikita Mirzani. Ini keliru. Ya, ini keliru. Bagaimana jika Anda atau kita mengalami apa yang dialami oleh Nikita Mirzani? Belum tentu kita bisa. Nikita Mirzani seorang single mom dengan 3 anak.
dengan ayah yang berbeda. Tentu saja karakternya berbeda. Mencari nafkah dan akhirnya berhasil. Inilah keberhasilan Nikita Mirzani. Glamornya itu adalah tuntutan kehidupan. Bukan berarti glamor itu tidak memiliki prinsip ya. Ini ada cuplikan ya tentang curhatan Nikita Mirzani. Saya potongkan saja sedikit agar kita semua paham bahwa yang dibutuhkan sekarang ini adalah empati. Kenapa? Karena bagaimana jika Anda semua, kita semua mengalami hal semacam ini? Itu saja. Ya, silahkan teman-teman simak curhatan Nikita Mirzani. Langsung dari Nikita Mirzani. Ini voice langsung dari Nikita Mirzani. Kita dengarkan bersama. Oke. Jam 1.38 dini hari. Baru banget selesai bersih-bersih. Terus ngecek-ngecek kerjaan, buka email, dan selonjoran di atas kasur, iseng buka sosial media, TikTok, terus buka banyak sekali seliweran orang-orang yang coba untuk beranggapan dengan apa yang ada di pikirannya mereka. Well, so far buat saya sebagai public figure yang kalian pasti kenal lah. Bukannya saya menyombongkan diri, tapi kalian pasti tahu saya lah. Nikita Mirzani dengan sebuah kehuru-haraannya. Tapi ada yang menarik dari beberapa yang bisa saya sebut konten kreator yang sudah saya save videonya kebetulan. Saya coba pelajari, saya coba ulang terus videonya. Saya mengamati setiap kata per kata. Kok seperti orang yang pernah hidup dengan saya gitu. Seperti orang yang hidup dengan saya 24 jam. Tahu dari saya bayi, dari saya orok, sampai saya tumbuh besar dewasa. Ngerti sama kehidupan, tahu akan dunia luar. Saya sampai gak habis pikir terkadang. Sampai ada 5 atau 7 mungkin ya konten kreator yang bisa saya sebut. Mungkin konten kreator karena mereka bikin ya viti-viti yang ya bisa kita panggil dia konten kreator. 7 konten kreator ini jelas sekali bilang, ya itu adalah parentingnya Nikita Mirzani kepada anaknya. Itu adalah hasil yang bibit yang dia tanam dan itu adalah hasilnya sekarang. Lalu ada yang bilang, ya karena dia mencontohkan anaknya yang tidak baik gitu. Pertama, saya dilahirkan dari bukan keluarga broken home. Kedua, alhamdulillah saya juga dilahirkan bukan dari keluarga yang sederhana. Ketiga, alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang mementingkan pendidikan. Bahkan sampai yang saya panggil mak tua itu kalau artinya tante kali ya. Baru menyelesaikan S3-nya profesor. Ya gak bisa disamakan dengan gaya hidup kalian atau kehidupan kalian dengan keluarga kalian atau ibu bapak kalian gitu. Kita berbeda. Kalian jangan memaksakan kehidupan kalian sama dengan kehidupan saya.
Contoh, ada gak sih, saya mau tanya, di dunia ini ada gak yang mau anaknya rusak? Coba itu dulu satu jawab. Ada gak orang tua yang mau menjerumuskan anaknya? Keluarga saya gak ada. Gak ada yang di jalur sesat. Gak ada yang menjerumuskan keluarga, gak ada. Tidak ada. Boleh, mungkin ada orang-orang nanti mungkin yang akan speak up. Bagaimana keluarga saya yang tidak pernah ketahuan media sosial atau tidak pernah kelihatan di kamera. Karena mereka memang gak banci tampil, gak kayak yang lain-lain. Gitu. Ada gak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Kedua, memang kalian tahu masa muda saya seperti apa? Sampai kalian bisa bilang, ini adalah hasil dari bibit yang dia tanam dan ini adalah hasilnya. Apa maksudnya? Saya gak paham. Karena masa muda saya, seumuran itu anak, ya, itu saya sedang belajar. Sedang menimba ilmu. Gak ada saya sampai sebegitu parahnya. Bahkan bisa saya pastikan saya masih perawan. Jadi saya kadang-kadang suka bingung gitu sama kalian tuh. Kalian coba menjadi content creator tapi too deep gitu. Terlalu ingin menghakimi, sok tahu gitu. Kalau mau ya memberikan opini ya silakan sebatas memberikan opini saja. Jangan seperti kalian ini hidup dengan saya 24 jam. Bahkan saya aja tidak tahu kalian loh. Semasa muda saya gak pernah ketemu kalian. Gak pernah tahu. Karena semasa muda saya juga gak ada sosial media kayak separah ini. Semasa muda saya seumuran itu anak yang namanya Laura itu ya. Itu saya sedang belajar. Kalian boleh tanya itu. Mungkin ada orang-orang nanti setelah suara video ini keluar. Mungkin banyak orang-orang yang akan speak up bagaimana saya mudanya, bagaimana saya waktu SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya walaupun gak tamat. Mungkin ada yang speak up nanti. Bagaimana saya nakalnya. Nakalnya saya sewajar anak-anak muda pada masanya. Saya tidak pernah sampai kebablasan, kebobolan, tidak pernah. Perawan saya itu, saya menikah dulu baru pecah perawan saya. Dan itu sama mantan suami saya yang pertama. Terus ada yang bilang, iya karena Nikita itu suka gonta-ganti laki, cerai, gonta-ganti pacar. Urusan saya mau gonta-ganti itu urusan saya. Tapi ya saya tidak pernah mengenalkan ke anak-anak saya semua pacar-pacar saya. Kecuali saya merasa wah ini kayaknya serius, baru saya kenalkan. Yang saya kenalkan ya yang saya serius-seriusin. Itu loh. Bukan ranah kalian untuk bilang, ya karena nih kita Mirzani gonta-ganti laki, gonta-ganti suami, anaknya lihat. Saya gak pernah pacaran depan anak saya. Gak pernah. Bahkan pelukan depan anak-anak saya aja sama laki gak pernah. Bencong iya. Karena teman saya banyak banget yang setengah perempuan setengah laki-laki. Tapi anak-anak saya tahu. Itu kalau itu bukan laki-laki seperti laki-laki normal. Tahu mereka gitu. Jadi maksud kalian apa? Saya mau tahu maksud kalian apa? Maksud kalian saya ciuman atau apa depan anak-anak saya? Kalian pikir saya orang tua yang ada di dusun apa bagaimana sih? Saya gak ngerti. Pola pikir kalian itu suka-sukanya, mau-maunya. Kalau ngomong tuh mau-maunya. Saya gak ngerti apa kalian cuma mau biar ada yang nonton, biar viewers kalian nambah pun, even followers kalian nambah pun, ya hidup kalian akan kayak gitu aja. Sorry to say, saya bukan merendahkan ya, tapi coba aja kalian yang bikin video-video itu, coba kalian pikirkan hidup kalian pikirkan gitu, dalam keadaan hening gitu ya. Anjrit, day by day, hari demi hari sudah berganti, kok gue begini-gini aja, kok hidup gue masih begini-gini aja. Tapi kalau dengan hidup kalian begitu-gitu aja kalian happy ya alhamdulillah. Tapi gak akan dapat apapun gitu. Cuma dapat pujian dari netizen yang notabene netizen kalau kita gini ke opini yang gimana juga akan ikut. Buktinya dengan beberapa video-video yang saya lihat di sosial media. Ada yang bikin video ini iya juga ya. Benar juga tuh. Dasar maknya aja yang salah. Ntar ada video ini benar juga ya. Emang ininya aja yang salah. Kalian tuh gak punya apa ya,
nggak punya pegangan hidup gitu, kayak gue nggak ngerti gitu, kayak gitu. I don't know, speechless aja gitu. Tapi saya jadi makin apa ya, makin gak habis pikir dengan apa ya, dengan dengan pemikiran kalian itulah. Ya saya sadar saya huru-hara, saya orang tukang cari ribut. Oh iya, siapapun saya lawan. Even masalah yang sekarang pun dengan anak sendiri pun saya akan lawan. Gak ada urusan sama saya tuh. Benar. Kalau saya sudah menemukan titik di mana ini sudah tidak wajar, ini sudah tidak baik, gitu kan. Mau saya dibilang ibu yang kejam, mau saya dibilang apa, silakan. Suka-suka kalian. Selagi kalian happy bisa mengatakan itu, silahkan ya. Tapi dari semenjak saya memilih untuk menjadi single parent, ya, alhamdulillah saya tidak pernah minta pertolongan siapapun. Kalau pernah ada yang saya minta tolong kalau ada yang saya pernah minta tolong untuk membesarkan anak-anak saya dengan saya menjual kesedihan, pinjam uang sana sini gitu ya, silakan speak up, silakan bikin malu saya, silakan, saya persilahkan dengan bukti-bukti yang kalian punya, silakan. Saya juga gak pernah dibantu 1 sen pun oleh mantan suami saya yang sudah membuahi saya dan anak-anaknya saya jadiin manusia dengan keadaan sehat dan sempurna. Silakan. Kalau ada yang pernah gitu, oh kita pernah minta bantuan waktu itu dia kesusahan untuk bayar sekolah anaknya apa segala macam, silakan speak up. Saya kasih kalian waktu, saya kasih kalian ruang, silakan bikin malu saya. Saya memilih untuk menjadi single parent, itu pilihan hidup saya. Banyak sekali single parent di luar sana, atau mungkin broken home. Mungkin saya bisa dibilang saya broken home karena saya tidak punya pasangan. Ya, semua anak-anak saya itu tidak ada bapaknya. Walaupun ada bapaknya tapi seperti tidak ada. Tapi saya lebih memilih ketika saya menjadi single parent dalam keadaan hamil, saya memilih membesarkan anak saya loh. Saya tidak memilih untuk saya menggugurkan atau ya udah saya jadiin aja, tapi saya telantarkan dengan hidup apa adanya, kesederhanaan yang seperti kalian itu. Saya nggak mau kayak begitu. Makanya saya bilang jangan samakan pemikiran kalian dengan pemikiran saya, jelas beda. Kalian hidup sederhana aja udah alhamdulillah. Saya kalau disuruh hidup sederhana saya nggak mau. Kenapa sih saya nggak mau hidup sederhana? Pertama, saya nggak bisa bantu orang. Kedua, saya nggak mau lihat anak-anak saya pendidikannya hanya sampai di situ. Ketiga, saya nggak mau taruh anak saya di sekolah yang, ya kalian tahu kan, sekolah-sekolah yang negeri apa segala macem, bullying lah, inilah pergaulannya begitu. Nggak mau saya. Kalau sekalian, makanya itu saya bilang kalau kalian happy dengan hidup kalian ya sudah, jangan kalian suruh-suruh saya masuk ke dalam kehidupan kalian. Saya juga gak maksa kalian masuk ke dalam kehidupan saya loh. Gitu. Itu anak yang ngamuk-ngamuk tantrum sama kayak Nikita Mirzani. Emang pernah kalian lihat saya ngamuk-ngamuk kayak gitu? Pernah? Coba keluarin videonya kalau ada. Memang ada. Waktu saya tantrum atau saya ngamuk-ngamuk kayak begitu. Coba. Keluarkan kalau ada. Hah? Keluar. Jadi menurut pendapat saya ya, ini wajar ya jika Nikita Mirzani menyuarakan atau curhat seperti yang barusan. Kenapa? Ya itu tadi, terkadang konten kreator, netizen juga tidak objektif. Ya boleh kita berpendapat, boleh, tapi minimal yang objektif. Agar apa? Agar seimbang. Nikita Mirzani mungkin ya, menurut saya ya, kaya, iya kaya. Tapi dia berjuang untuk kaya itu tidak gampang. Gitu loh. Dia berjuang, dia berusaha, dia mempertahankan apa yang dia peroleh. Nah, hasilnya untuk
untuk hidup, untuk pendidikan anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya. Karena jelas ya, seperti yang disampaikan Nikita Mirzani tadi, tidak ada yang ingin orang tua itu anaknya itu keleleran. Tidak mungkin ya ada anaknya yang tidak berpendidikan. Tidak mungkin. Jadi ada keinginan besar di dalam Nikita Mirzani sebagai orang tua. Ya seperti saya lah. Ya termasuk Anda semua. Jadi marilah kita bijak ya dalam memberikan penilaian terhadap situasi dan kondisi ya seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani. Apa yang dialami oleh Nikita Mirzani bukan hanya seorang diri Nikita Mirzani, banyak di Indonesia ini. Tapi tidak tahu mau melangkah seperti apa. Gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.